Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Bu Asih. Kali ini dalam edisi video pembelajaran kimia kelas 10 dengan judul Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari. Anak-anakku semuanya, di kelas 9 atau di SMP dulu, kalian telah mempelajari IPA yang di dalamnya mencakup beberapa pembahasan yang berhubungan dengan mata pelajaran fisika, misalnya kemagnetan. Kimia, contohnya zat aditif dan zat adiktif, serta biologi, contohnya sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, di SMA ini pembelajaran IPA dikelompokkan dalam mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, agar pembahasannya lebih mendalam. Dan untuk mata pelajaran kimia, sesuai dengan panduan pembelajaran yang sudah Bu Asih sampaikan sebelumnya, di bab pertama ini kita akan mempelajari kimia dalam kehidupan sehari-hari, yang berisi antara lain berbagai materi di sekitar kita, serta metode ilmiah. Di setiap akhir subbab ini, kalian harus mengerjakan LKPD. Jadi ada 2 LKPD di bab 1 ini yang harus kalian kerjakan. Baiklah, agar kita lebih mengenal dan memahami apa yang akan dipelajari di mata pelajaran kimia ini, alangkah baiknya jika kita mengenal apa itu kimia. Kalau mendengar kata kimia, mungkin sebagian orang terbayang akan peristiwa ini. Ada ledakan bom, peristiwa keracunan, cairan-cairan yang berbahaya, dan lain-lain. Jadi, image sebagian orang tentang kimia hanyalah pada bahan-bahan yang berbahaya. Padahal, kenyataannya, kimia sangat membantu kehidupan kita, dan aktivitas kita tak lepas dari kimia. Dan berkat kemajuan ilmu kimia pula, bermunculan produk-produk yang sangat membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, kita kembali pada materi yang akan kita pelajari di bab 1 bagian A adalah ini. Dan sebelum memahami apa itu kimia, akan Bu Asih sampaikan capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Silahkan dicermati. Baiklah, kita akan mengenal materi sebagai konsep dasar memahami kimia. Coba perhatikan gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyatakan ini semua adalah benda atau zat. Nah, benda atau zat ini di dalam ilmu kimia disebut atau diistilahkan dengan materi. Jadi ada nasi, baju, gas oksigen, besi, emas, kemudian air, udara, garam dapur, ya, asam cuka, tumbuhan, dan semua ini yang hampir semuanya ada di sekeliling kita itu merupakan materi. Jadi, kamu bisa menyebutkan contoh-contoh materi, yaitu semua yang ada di sekeliling kita. Nah, di SMP dulu, ataupun mungkin juga di SD ya, kalian sudah mengenal dan memahami tentang wujud materi, juga tentang perubahan wujud materi, serta sifat materi, atau bahkan perubahan materi. Nah, dari contoh-contoh tadi, sebetulnya apa sih materi itu? Ya, kalau kita lihat, benda-benda ini atau materi-materi ini mempunyai massa atau mempunyai berat dan menempati ruang atau wadah. Jadi, itulah pengertian materi. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kalau kita lihat, karena di sekeliling kita itu banyak sekali materi, maka perlu kita kelompokkan. Lalu bagaimana pengelompokan materi? Kalian juga tentu pernah mendengar tentang apa itu atom, molekul, dan ion. Nah, itu semua adalah partikel dasar penyusun materi. Ini semua sudah pernah kita pelajari di SMP. Untuk itu, materi ini hanyalah materi pengulangan. Oke, kita akan mengingat kembali tentang ini semua. Untuk itu, perhatikan peta konsep materi berikut ini. Ya, kita mengulang tentang materi. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dan wujud materi, kalian sudah tahu ada padat, cair, dan gas.
Dan setiap wujud ini dapat dibedakan berdasarkan keadaan zat tersebut dalam suatu ruang atau wadah. Ingat kembali, zat padat itu bentuknya tetap. Partikel penyusunnya sangat rapat. Ya, sangat teratur dan rapat. Sedangkan zat cair dan gas, tentu kalian masih ingat ya, bagaimana mendeskripsikan zat cair dan gas. Kalian juga masih ingat bahwa materi ini bisa mengalami perubahan wujud. Ingat, dari padat menjadi cair berarti mencair. Dari padat menjadi gas berarti menyublim. Ya, ingat itu semua? Oke. Kemudian materi juga bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan materi ada dua. Jadi dia bisa mengalami perubahan secara fisika dan kimia. Maka perubahan materi ini dibedakan atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Masih ingat contohnya? Iya. Es mencair, air mendidih. Tadi kapur barus menyublim. Kemudian misalnya besi dibengkokkan menjadi berbagai macam peralatan. Nah, ini semua merupakan perubahan fisika. Ya, jadi pada perubahan fisika itu tidak disertai perubahan komposisi zat. Sedangkan kalau paku berkarat, singkong menjadi tape, ya, kertas terbakar, dan masih banyak contoh yang lainnya, ini merupakan contoh perubahan kimia. Perubahan kimia itu disebut pula dengan reaksi kimia atau reaksi saja. Nah, pada perubahan kimia disertai perubahan komposisi zat. Setiap materi mempunyai sifat-sifat tertentu. Ya, dan ini dibedakan atas sifat fisika dan sifat kimia. Jadi kalau misalnya air wujudnya cair, pada suhu kamar wujud cair, ya, titik didihnya 100 derajat Celcius untuk tekanan 1 atmosfer. Maka ini merupakan sifat fisika. Kemudian kalau misalnya alkohol, ya, alkohol itu mudah terbakar. Nah, kemudian zat untuk terbakar, membusuk, ya, beracun dan lain sebagainya, ini merupakan sifat kimia. Nah, tadi disebutkan bahwa di sekeliling kita banyak sekali materi. Maka materi perlu dikelompokkan. Nah, materi itu dikelompokkan menjadi dua bagian dulu ya, yang sangat besar, yaitu campuran dan zat tunggal. Ya, campuran dan zat tunggal. Ya, contoh misalnya zat tunggal dulu. Misalnya air itu zat tunggal, besi itu zat tunggal, gula pasir zat tunggal. Ya, banyak sekali zat tunggal di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya air dicampur dengan gula pasir menjadi campuran. Nah, lalu bagaimana bedanya campuran dan zat tunggal? Silahkan kalian nanti deskripsikan. Oke, kemudian campuran, masih ingat dibedakan atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh, kalau tadi air dengan gula, maka disebut dengan larutan gula. Nah, ini merupakan campuran homogen. Tapi kalau air dengan pasir, bukan gula pasir, air dengan pasir, akan membentuk campuran heterogen. Ya, kemudian zat tunggal itu kita bedakan menjadi dua, yaitu senyawa dan unsur. Contoh, ada besi, emas, hidrogen, oksigen, itu merupakan unsur. Hidrogen dan oksigen membentuk H2O, berarti membentuk senyawa. Jadi air itu merupakan senyawa. Gula pasir tadi senyawa. Asam cuka senyawa. Ya, banyak sekali senyawa. Jadi unsur-unsur bisa membentuk senyawa. Ya, jadi gabungan unsur-unsur itu bisa membentuk senyawa. Oke, unsur dibedakan menjadi tiga, yaitu ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur metaloid. Masih ingat bagaimana perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam? Ya, silahkan kalian ingat-ingat kembali tentang perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, materi ini mempunyai partikel dasar yang menyusun materi. Partikel dasar penyusun materi itu ada 3, bisa berupa atom, molekul, dan ion. Contoh, unsur besi, maka partikelnya berupa atom-atom besi.
unsur emas, partikelnya berupa atom-atom emas. Tentu saja, sifat atom besi dan emas berbeda. Oke, kemudian air. Air, partikel penyusun air adalah molekul-molekul air. Gula pasir, partikel penyusunnya adalah molekul gula pasir. Nah, tetapi garam dapur, meskipun itu juga senyawa, partikelnya berupa ion. Nah, partikel penyusun garam dapur adalah ion natrium dan ion klor. Ion natrium bermuatan positif disebut kation, ion klor bermuatan negatif disebut anion. Ya, inilah materi yang tentu saja ini sudah pernah dipelajari di SMP. Baiklah, untuk memudahkan kalian memahami contoh dari pengelompokan materi, perhatikan tabel berikut. Ya, ini ada materi, contoh-contohnya ya, zat tunggal, unsur, dan lain-lain. Nah, dari contoh materi tadi, ada materi yang disebut unsur. Dan unsur-unsur inilah yang bergabung membentuk persenyawaan. Oleh para ahli, unsur-unsur sudah disusun dalam suatu tabel perioduk unsur. Berikut ini adalah tabel perioduk unsur. Nah, unsur-unsur ini harus kalian pahami. Ya, oke. Di dalam tabel perioduk ini ada unsur yang ini ya, yang di sebelah kiri, ini disebut dengan unsur logam, kecuali hidrogen. Sedangkan unsur yang terletak di sebelah kanan ini disebut unsur non-logam, ya, merupakan unsur non-logam. Nah, antara logam dan non-logam itu terdapat unsur yang disebut metaloid. Jadi unsur metaloid unsurnya hanya ini, boron, silikon, germanium, ya, arsen, dan ini. Nah, metaloid itu berarti unsur yang bisa bersifat logam dan bisa bersifat non-logam. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Ya, dapatkah kalian membedakan tadi untuk unsur logam dan unsur non-logam? Iya, masih ingat ya? Oke. Nah, setelah kalian memahami tentang materi, sekarang kita akan mempelajari atau memahami apa itu kimia. Untuk itu, perhatikan peta konsep memahami kimia. Iya, kimia. Kimia itu mempunyai ruang lingkup materi dan perubahan materi. Materi tadi sangat banyak sekali. Di sekeliling kita banyak sekali. Dan bahan-bahan kimia juga termasuk materi. Dan ini dipelajari di dalam ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Yang dipelajari apa saja? Susunan materinya, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta perubahan energi yang menyertainya. Nah, karena materi itu cukup banyak, maka ilmu kimia di dalam mempelajari materi ini dibedakan atas beberapa cabang. Contohnya adalah ini. Ini merupakan cabang-cabang kimia. Nah, tadi dikatakan bahwa ilmu kimia itu mempelajari tentang materi dan juga perubahan materi. Ingat tadi perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, nanti di ilmu kimia ini kita fokus pada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu selalu komposisinya berubah atau perubahan yang membentuk zat baru. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari perubahan kimia ada 5 sebagai berikut. Yang pertama adalah timbulnya perubahan rasa atau terjadi perubahan rasa. Terjadi perubahan warna. Timbul endapan kalau ada dua zat yang dicampurkan ya. Kemudian ada timbul bau dan ada timbul energi. Ya, energi ini bisa berupa energi panas atau kalor, dan ini yang biasa nanti dipelajari di ilmu kimia yang disebut dengan termokimia. Kemudian ada energi listrik, ya. Kemudian ada bunyi, ya, tapi bunyi tidak kita pelajari. Untuk yang suara mendesis itu berarti energi, ya. Ada cahaya, ya. Ini semua bisa terjadi pada saat zat mengalami perubahan kimia. Oke, agar kalian lebih jelas bahwa ilmu kimia itu mempelajari tentang ini semua, perhatikan keterangan berikut ini. Ilmu kimia mempelajari susunan materi. Contoh, kalau kita mempelajari air, maka
Apa saja yang menyusun air? Ya, air rumusnya H2O, rumus kimia H2O. Tersusun atas 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Nah, bagaimana antara unsur oksigen dan unsur hidrogen? Maka kita pelajari strukturnya. Jadi bagaimana atom-atom itu saling berikatan itu merupakan struktur materi. Nah, air ternyata kita lihat ini ikatannya antara H dengan O. Ya. Tidak H dengan H, tapi H dengan O. Nah, ada zat yang susunannya sama, tetapi strukturnya berbeda. Ternyata ini menjadikan zat tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Contoh grafit dan intan. Grafit dan intan itu susunannya terdiri atas atom-atom karbon. Tetapi susunan atom karbon di dalam grafit adalah seperti ini, sedangkan di dalam intan seperti ini. Nah, ini ternyata membuat grafit dan intan itu berbeda sifatnya. Intan lebih keras daripada grafit. Oke, kemudian selain susunan dan struktur juga mempelajari sifat materi. Tadi ada 2 yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika air tadi sudah disebutkan ya, sifat alkohol, sifat kimianya sudah disebutkan. Nah, ini dipelajari di ilmu kimia. Selain itu juga perubahan materi, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, tetapi kita fokus pada perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, contohnya adalah ini. Jika logam natrium dimasukkan dalam air, ini merupakan perubahan kimia. Nah, nanti selanjutnya bisa kita tuliskan persamaan reaksinya. Nanti kita akan belajar menuliskan persamaan reaksi. Nah, setiap materi itu berubah, bisa mengalami perubahan energi atau timbul perubahan energi atau ada energi yang dibebaskan maupun diserap. Contoh ini, air dari padat menjadi cair. Nah, ternyata dia menyerap energi. Baliknya, dari cair menjadi padat, dia akan membebaskan energi. Ya. Ini tadi, logam natrium dimasukkan ke dalam air. Airnya sudah tidak ada, natrium sudah ada, kemudian zat ini berubah menjadi larutan natrium hidroksida, disertai dengan gas hidrogen, serta membebaskan kalor. Nah, jadi inilah yang dipelajari di ilmu kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan zat, struktur zat ya, atau materi ya, sifat materi, perubahan materi, dan perubahan energi yang menyertainya, atau menyertai ketika materi tadi mengalami perubahan. Oke, berikutnya tadi tentang cabang-cabang kimia. Ya, ada beberapa cabang ilmu kimia antara lain ini. Apa yang dipelajari di dalam cabang ilmu kimia tersebut? Contoh untuk kimia inti. Jadi memusatkan kajian pada penelitian mengenai zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya, seperti untuk pengobatan ya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Nah, bagaimana kajian untuk cabang ilmu kimia yang lain? Silahkan bisa kalian cermati YouTube Bu Asih yang berjudul Peran Kimia dalam Kehidupan. Oke, yang ketiga adalah peran kimia. Ya, kimia sangat berperan sekali dalam bidang kehidupan. Ya. Contoh, misalnya di dalam berbagai bidang kehidupan seperti kedokteran, ya, farmasi, pertanian, biologi, dan lain-lain. Nah, selain di dalam bidang-bidang ini, kimia ternyata mampu berperan untuk mengatasi permasalahan global, ya, menyelesaikan permasalahan global. Apa itu permasalahan global? Itu permasalahan yang hampir dialami oleh semua negara di dunia. Nah, seperti kemarin ada COVID-19, ya, itu hampir dialami semua negara. Nah, alhamdulillah sudah bisa teratasi. Ya, di situ peran kimia juga penting berperan ya, menyediakan hand sanitizer, ya, masker dan lain-lain. Nah, ada 2 masalah global yaitu masalah lingkungan ya. Sekarang kita tahu lingkungan kita sudah sangat tercemar, dunia sangat panas ya, ada pemanasan global. Kemudian juga masalah krisis energi. Ya, kita tahu bahwa cadangan energi dari fosil ya, dari bahan bakar dari fosil ini semakin menyusut. Nah, ini dialami oleh semua negara. Nah, lalu mengapa sih kimia itu perlu dipelajari? Untuk apa dipelajari? Ya, tentu saja kalau misalnya kalian akan melanjutkan ke
perguruan tinggi yang berhubungan dengan kimia seperti kedokteran ya, farmasi dan yang lain-lain ya, tentu saja ini kimia ini akan memberi bekal bagi kalian ya. Jadi memberi bekal untuk pengembangan diri di berbagai profesi. Nah, kalau misalnya tidak melanjutkan, ya tentu saja ini juga bisa memberi bekal pengetahuan dasar untuk mengikuti perkembangan iptek. Nah, lalu kalau misalnya kita tadi sudah melanjutkan berhubungan dengan kimia, karir di bidang kimia itu apa? Bisa misalnya kalian bekerja sebagai pengendali mutu ya, bekerja di industri petrokimia sebagai peneliti atau bahkan sebagai tenaga pendidik ya, bisa dosen, bisa guru. Oke, inilah peran kimia di dalam berbagai bidang. Baiklah, untuk materi A, Bu Ase rasa cukup sampai di sini. Dan untuk tugasnya silahkan kalian tulis tugas ini di buku tugas ya. Tentu saja dikerjakan ya, tulis dan kerjakan. Ya, anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah mempelajari tentang materi dan ilmu kimia. Nah, semua ilmu pengetahuan itu berkembang. Dikembangkan dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, nanti kita akan mempelajari metode ilmiah. Pada metode ilmiah yang akan kita pelajari adalah ini. Oke, seperti biasa kita mempelajari dengan menggunakan peta konsep pembelajaran. Ya, untuk metode ilmiah tadi kita sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan itu dikembangkan dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya, metode ilmiah adalah suatu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah ini mempunyai langkah-langkah yang teratur ya, secara sistematis. Antara lain yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi masalah itu harus dipecahkan. Ya, dan ini menarik untuk diketahui. Ya. Rumusan masalah biasanya diawali dengan identifikasi masalah. Dan umumnya rumusan masalah ini ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah menyusun kerangka teori. Jadi mengumpulkan informasi berupa teori atau fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut. Ya. Observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya itu harus dilakukan untuk menyusun kerangka teori. Nah, langkah yang ketiga adalah menyusun atau merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis adalah proposisi atau dugaan sementara ya, jadi belum terbukti. Jadi, untuk membuktikan, maka langkah yang keempat harus melakukan eksperimen. Nah, sebelum melakukan eksperimen, kalian harus merancang terlebih dahulu eksperimen tersebut. Apa saja hal-hal yang perlu dirancang dalam eksperimen ini? Ya, yang pertama ada menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data, serta menetapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, barulah melakukan eksperimen. Yang perlu diperhatikan bahwa pada saat melakukan eksperimen itu harus mengutamakan keselamatan kerja, ya, menyiapkan bahan-bahan dan alat serta mengumpulkan data. Nah, setelah melakukan eksperimen, mengumpulkan data, maka data tadi diolah dan dianalisis. Inilah langkah yang kelima. Jadi mengolah dan menganalisis data. Dan langkah berikutnya, yang keenam, adalah menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bisa berupa suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam penelitian. Nah, dalam menyusun suatu kesimpulan, seorang peneliti harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan itu mendukung hipotesis atau tidak. Nah, hendaknya dilakukan ulang penelitian beberapa kali ya sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Ya. Kemudian berikutnya langkah yang ketujuh, setelah menarik kesimpulan, maka penelitian ini harus dipublikasikan supaya khalayak tahu. Nah, jadi langkah yang ketujuh adalah mempublikasikan hasil. Ya, oke, untuk langkah-langkah dalam metode ilmiah ini lebih panjang lagi atau uraiannya lebih dalam
di YouTube-nya Bu Asih dengan link ini. Silahkan bisa kalian pelajari. Baiklah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah metode ilmiah, perhatikan poin penting untuk setiap langkah tersebut. Silakan dicermati. Ya. Jadi selain mencermati ini, bisa kalian menyimak kembali untuk YouTube Bu Asih yang berjudul metode ilmiah. Oke, untuk langkah yang terakhir, tadi yang langkah yang ketujuh adalah mempublikasikan hasil. Nah, untuk langkah yang terakhir, jika penelitian tadi akan dipublikasikan secara tertulis, maka untuk menyusun laporan penelitian tersebut ada aturannya. Nah, penyusunan laporannya adalah sebagai berikut. Ya, silakan kalian cermati. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, ketika melakukan eksperimen, biasanya dilakukan di laboratorium. Untuk penelitian yang berhubungan dengan kimia, maka bisa dilakukan di laboratorium kimia. Untuk itu, kalian sebagai calon ilmuwan, juga pelajar yang mempelajari ilmu kimia, maka sebaiknya harus mengenal laboratorium kimia dan bisa bekerja di lab kimia. Oh ya, kalian bisa belajar dari YouTube Bu Asih yang judulnya Keselamatan dan Keamanan di Laboratorium. Linknya adalah sebagai berikut. Ya, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi bekerja di laboratorium kimia? Perhatikan peta konsep pembelajarannya berikut ini. Ya, bekerja di laboratorium kimia itu harus yang pertama menjaga keselamatan di laboratorium. Dan kita juga perlu mengenal alat laboratorium dan kegunaannya. Serta karena kita mempelajari kimia, maka juga perlu mengenal simbol bahan kimia. Nah, untuk menjaga keselamatan, setiap orang yang bekerja di lab harus mematuhi aturan yang berisi larangan dan petunjuk. Jadi harus mengetahui tata tertib laboratorium. Ini biasanya berisi larangan dan petunjuk. Pada saat melaksanakan praktikum, maka perlu kalian mematuhi aturan-aturan berikut ini. Yang pertama, sebelum persiapan praktikum, itu kalian harus memakai alat pelindung diri ya, seperti jas laboratorium, kemudian mungkin sarung tangan kalau diperlukan ya, masker dan lain-lain. Juga membaca petunjuk praktikum. Dan kemudian pada saat praktikum ini kalian harus menggunakan alat atau bahan sesuai petunjuk. Juga melakukan prosedur kerja sesuai petunjuk. Dan setelah praktikum, hendaknya mencuci bersih alat yang dipakai, merapikan meja praktek, serta membuang sampah sesuai petunjuk. Untuk beberapa alat laboratorium dan kegunaannya juga harus kalian pahami. Ya, ini beberapa contoh alat laboratorium. Dan simbol bahan kimia antara lain adalah ini. Oke, yang pertama untuk larangan dan petunjuk. Ya, bisa kalian cermati, ini ada beberapa larangan yang tidak boleh kalian lakukan di laboratorium kimia. Nah, ya. Nah ini, jangan pernah menambah air ke asam atau basa pekat. Ya. Jangan mengembalikan sisa zat ke dalam botol stok. Jangan memanaskan, mencampur, menuang atau mengocok bahan kimia dekat wajah dan tubuh sendiri ataupun orang lain. Ya, selain itu banyak juga larangan yang harus kalian pahami ini. Berikut juga kalian harus melaksanakan praktikum itu sesuai dengan petunjuk. Dan berikut adalah beberapa petunjuk untuk bekerja di laboratorium. Oke, ini beberapa alat laboratorium dan kegunaannya. Silahkan kalian cermati ya, nama alatnya serta kegunaannya. Perhatikan ini ada pipet volume atau pipet gondok ya. Tujuannya gunanya adalah untuk mengambil larutan
sesuai dengan volume tertentu. Ya, jadi volume tertentu sesuai dengan ukuran yang ada di pipet gondok ini. Kemudian ini ada labu Erlenmeyer, ada labu ukur, dan ada silinder ukur. Perhatikan nama dan kegunaannya. Kemudian ada neraca, ada gelas arloji. Ya, ini sebagai wadah zat padat yang akan ditimbang. Ya. Jadi dengan menggunakan neraca untuk menimbangnya, maka kita tidak langsung meletakkan zatnya di dalam ini ya, tapi harus menggunakan wadah, yaitu gelas arloji. Berikutnya simbol bahan kimia. Ya. Jadi ada beberapa bahan kimia yang sifatnya mudah meledak. Ada yang sebagai pengoksidasi, ada yang dapat menyebabkan pemicu kanker ya, atau karsinogenik. Nah, ini lambangnya adalah ini. Dan lambang yang lainnya, misalnya untuk zat yang mudah terbakar, beracun, korosif, menyebabkan iritasi, adalah ini. Ya. Setelah menyelesaikan subbab yang kedua atau B, yaitu metode ilmiah, silahkan kalian mengerjakan tugasnya di buku tugas. Oke, demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.